يا صباح الخير يا خير الصباح، يا صباح الخير يا خير الصباح، يا صباح الأمنيات المورقات، يا عصافيرا تزف الزقزقات، يا أغاريدا سعيدة، يا بدايات جديدة، ذقت شمسا من رؤاك المشرقات، توقظ الأحلام فينا للنجاح، ثم تغرينا بباقات السماح، انتعاش الأرض فاح وعناء الأمس راح، فصباح الخير يا خير الصباح، فصباح الخير يا خير الصباح. يا صباح الخير يا خير الصباح، يا صباح الخير يا خير الصباح، عارفيه أجمل بداية اليوم جديد، تبتديه واثق بربك مش بعيد، لله الملك وحده، كلنا بنسعى في أرضه، كل يوم بيكون على عملك شهيد، ابتدي دايما صباحك بابتسام، احمد الله قومك بعد المنام، ما أطال النوم عمرك، قم وحقق يلا حلمك، كل تعب اليوم بيمحيه النجاح، كل تعب اليوم بيمحيه النجاح. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang, pagi menjelang siang ini kita masih bisa diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan dan karunia kepada Allah
bicara kita, narasumber kita yang sudah tidak asing lagi di penglihatan kita, di pendengaran kita. Sepak terjangnya sudah Masya Allah di dunia pendidikan sudah lama sekali. Mungkin bagi kita sebenarnya sudah ingin segera mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh beliau, ya. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja menuju ke narasumber kepada beliau tanpa mengurangi rasa hormat. Persilakan. Terima kasih kepada Pak Hadi. Boleh berdiri tak pada saat? Ya, kalau saya duduk tuh kurang nyaman ya. Sambil berdiri ya, itu ya. Barangkali saya sedikit pakai sarung budaya positif. Iya, apa-apa. Nah, diseminasi dari itu hampir sama dengan Pak Hadi ya. Ini hanya memperkuat saja ya. Mungkin sedikit beda ya. Bedanya mungkin tampilannya agak lebih bagus, lebih keren. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktu luangnya, terima kasih atas kehadiran untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah. Budaya positif ini kan. Saya sebagai seorang muslim itu bukan berawal dari gosip maupun kehidupan baru, tapi saya mau belajar dari Al-Quran. Nah, ini kaitan tujuan pembelajaran ya, memahami peran guru untuk membangun peran positif. Yang tadi habis selesai ya, ini tentang sudah selesai ya, gampang. Jadi, nah, budaya positif dalam Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang yang mendapatkan label sekolah dasar Islam terpadu. Nah, mungkin sedikit kepentingannya, artinya kehadiran saya di CGB itu sedikit membuat keruh suasana karena banyak hal-hal yang mungkin pemantik yang mungkin kurang disukai oleh narasumber lainnya. Ini tidak mengapa, selama itu memang bagus, kenapa tidak dimunculkan. Nah, kita berasal dari Al-Quran karena kita adalah seorang muslim. Tentunya budaya positif ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab kebajikan universal. Artinya apa? Nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Al-Quran itu tidak bisa ditawar lagi. Tidak bisa ditawar lagi, pasti benar, cocok, bagus, apalagi. Semua yang ada dalam Al-Quran itu pasti bagus. Dan ini adalah kita Al-Quran datang sebagai rahmat, ya, sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan hanya manusianya saja, tapi sebagai semua makhluk hidup yang ada dalam dunia ini, entah tumbuhannya, entah hewannya. Makanya kita berasal dari berbicara dari Al-Quran. Nah, dari surat Yunus ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Hai manusia, ini bukan hanya orang beriman yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia semua yang keseluruhan, mau yang muslim, mau yang non-muslim, yang mau Indonesia, mau yang non-Indonesia, semuanya kalau dia berjenis manusia maka terkena dalam apa namanya? Dalam khitab ini, ya, dalam panggilan ini. Wahai manusia, semuanya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu. Pelajaran tentang apa saja? Ya, apalagi tentang disiplin positif, hal-hal yang baik. Itu pasti Islam, Al-Quran sudah duluan datang 1400 tahun yang lalu. Ya, dia sebagai pelajaran ya, pelajaran mau'izah, sebagai nasihat birrabbikum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa shifaa'un lima fis sudur, dan dia ada sebagai apa? Obat, syifa apa-apa yang ada dalam hati manusia, apa saja itu penyakit. Maka kita sebagai seorang guru yang bergelut dengan pendidikan. Yang namanya pendidikan pasti di sana ada kesalahan, ada kehilangan, ada kelupaan dan lain sebagainya. Maka dengan kita mengambil pedoman dari Al-Quran, ini adalah sesuatu yang Masya Allah luar biasa. Apa saja dalam Al-Quran? Nah, kenapa? Ya, Indonesia ini mundur. Mungkin jauh dari Al-Quran. Ya, sebelum Ki Dewan tumbuh, ya, itu sebelumnya sudah ada pendidikan pesantren. Tapi karena Ki Dewan adalah seorang yang banyak menulis dan pemikirannya banyak diadopsi oleh pemerintah itu, dan diantaranya kenapa Ki Dewan itu sebagai bapak pemimpin Indonesia? Karena dia yang melawan saat itu kesewenang-wenangan dari pemerintah kolonial Belanda, yang pendidikan itu hanya dikhususkan untuk apa? Untuk orang-orang tertentu, para bangsawan saja.
Dan itu pun hanya untuk apa? Untuk memenuhi dunia kerja, bukan untuk memanusiakan manusia, bukan untuk mendidik. Nah, karena itu ya, hadirin adalah pemikiran-pemikirannya diadopsi oleh bangsa kita. Nah, kemudian ada lagi di dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah suatu kaum sehingga mereka sendiri yang berubah. Sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada kita sendiri. Nah, tinggal yang di pertanyaan ini, kita mau nggak budaya positif tersebut tercipta di sekolah kita? Mau tidak? Ini kembali kepada kita, kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, siswa dan orang tua semua. Nah, jadi kalau kita mau berubah, insya Allah akan berubah kita. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 7 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Maka di sini adalah budaya positifnya adalah waf'alu khaira, dan lakukanlah kebaikan, perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, ketika kita tidak menerapkan budaya positif, tidak melakukan kebaikan, apa yang didapatkan? Bukan kemenangan, tapi apa? Lawan dari kemenangan. Kerugian dan kekalahan. Nah, jadi budaya positif itu perlu untuk kita kembangkan dan kita wujudkan di sekolah kita tercinta. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga belajar itu akan enak dan sebagainya. Terus aksimu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, karena apa? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apakah ini bukan dari budaya positif? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, sebagaimana tadi diterangkan oleh hadis. Nah, dalam teori kontrol, nah teori kontrol itu ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada pemantau, terus satu lagi apa? Sebagai teman, terus yang terakhir adalah manajer. Itu ya, jadi yang paling baik adalah yang seorang manajer. Ya, ketika mendapati bahwa hanya salah itu tidak disalahkan, tapi apa? Direnovasi. Oh, bahasa kurang bagus ya, kalau direnovasi apa sih bahasa sendirian apa? Di apa? Direhabilitasi. Nah, dia apa namanya? Diperbaiki. Ya, dididik. Ya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbaiklah, karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita melakukan budaya positif, kita lihatkan kita banyak. Nah, dengan bersenyum, apakah senyum itu sebagian dari rasa meskipun sekarang tanggal berapa sekarang? Ada tanggal berapa dulu? 24 kalau kemarin senyum merah ada alot. Terus senyum. Jangan sampai masalah yang dulu dibawa ke sekolah kalau itu susah. Kenapa? Nah, terus berikutnya, ini lanjut lah banyak. Terus dari strategi ini. Nah, ini bagus nih, di sini positif di masalah. Budaya salam itu ternyata bisa mengajarkan. Apa itu? Ya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salam bainakum. Ini adalah nilai-nilai disiplin positif dari Islam. Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukannya pasti kalian saling mencintai. Mungkin kenapa nih di sekolah kita masih terjadi budaya bully membuli, budaya hina menghina, ejek mengejek. Mungkin bisa jadi kenapa? Kita meninggalkan budaya positif yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa? Afsyus salam bainakum. Kalau sama kita ada pada sama, kalau sama kita kalau mau jangan ya itu ya nggak salah itu. Ya, itu budaya. Ini ada sesuatu yang kita sudah tahu, sudah apa? Sudah paham. Nah, tinggal apa? Tinggal dipraktekkan. Ini budaya positif ini. Nah, terus apa? La tahqirun min ma'ruf syai'an walau antar aku aduan senyum. Jadi apa tadi salam ya? Terus apa nih? Senyum. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. Jangan sekali-kali ya kamu meremehkan budaya positif meskipun itu kecil. Apa itu? Antal qahafa biwajhin qali. Ya, ketika bertemu dengan saudaranya, alhamdulillah sedikit tersenyum, hendaknya tidak datang. Ya, sambil nanti kalau boleh. Ini kesepakatan ya. Boleh sambil tangan tapi nggak boleh
Ikut. Boleh nggak makan boleh ikut? Boleh ya. Boleh makan tapi nggak boleh jangan ngantuk. Nah, ini budaya positif nih. Budaya positif. Nah, apa yang bapak-bapak ibu-ibu bisa tangkap dari layar ini? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Siapa yang mau berkomentar? Ibu-ibu barangkali di situ ada miknya nggak Bu? Di ruangan sebelah ada ibu-ibu mas? Apa yang ditangkap dari gambar itu? Dan bingkai. Ya yang berkenaan dengan jangan yang di fotonya ya. Oh, Yang foto itu foto sih kemarin saja. oke. Iya. Foto mau kemarin saja. Ya. Ibu, cari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba sedikit memberikan sharing ya, singkat saja, tidak memerlukan waktu yang banyak. Mengapa paradigma belajar merubah budaya positif? Karena dengan kita belajar yang awalnya tidak tahu, kemudian belajar menjadi tahu. Kemudian dengan kita belajar, kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Sementara ilmu dan pengetahuan di dalam pandangan Islam atau di dalam konsep Islam, menuntut ilmu adalah kebaikan dan merupakan sinkronisasi juga dan nyambung juga dengan budaya positif, karena budaya positif lebih tertuju kepada nilai-nilai kebaikan. Terima kasih. 100. Oh, luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh siapa? Saya mau menambahkan. Biar saya nggak banyak ngomong. Iya. Ibu-ibu ada ibu-ibu yang mewakili apa yang bisa ditangkap dari mengapa paradigma belajar ya harus berubah ke arah budaya yang positif. Nah, betul sekali ya. Jadi kita harus bisa merubah paradigma yang memang kesannya negatif. Artinya apa? Guru itu sebagai orang yang paling benar. Guru itu bebas untuk membutuh. Guru itu untuk apa? Ya, bebas untuk memaksa. Bisa nggak anak itu dipaksa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita? Meskipun itu benar. Anak yang nggak bisa renang tapi disuruh berenang gimana pada saat? Bisa nggak Pak Yusuf? Bisa nggak? Bisa. Nah, paradigma tadi itu harus kita ubah untuk apa? Untuk menciptakan budaya yang positif. Nah, paham ya? Ini. Nah, sekarang ada lagi gambar. Mana yang lebih prioritas, hasil atau proses? Hasil atau proses? Proses. Kenapa Pak Dulu? Kenapa proses? Karena segala sesuatu nggak. Ya, bisnis. Yang namanya apa tadi? Proses dengan hasil. Kalau hasil tanpa proses tidak mungkin. Instan. Iya, tidak mungkin. Bisa segala sesuatu misalnya olahraga. Jadi atlet yang terbaik perlu proses. Jadi proses dulu yang diutamakan. Olahraga semuanya ada. Sepakat ya? Ada yang pilih hasil daripada proses. Nah, jadi yang penting kita prosesnya benar. Adapun hasilnya tidak sesuai, siapa yang disalahkan? Ya prosesnya yang salah. Proses yang salah. Ketika hasilnya tidak benar. Iya, cara. Oh, yakin benar. Ketika hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti yang disalahkan hasil.
anaknya Bingung gimana dong? Yang sama nih, ketika hasilnya itu jelek, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, yang disalahkan apa? Prosesnya atau hasilnya? Jangan ada disalahkan. jangan ada gurunya Nah, baik nih. Jawabannya ada pada slide berikutnya. Nah, lihat Bapaknya Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim salah nggak tuh? Kok nggak bisa mengajak bapaknya Maulud Islam? Salah nggak? Apakah cara mendidiknya tidak menerapkan budaya-budaya positif? Salah tidak? Tidak bisa. Ketika kita salahnya benar, hasilnya ya sudah. Karena nggak dipaksa. Nah, yang namanya manusia kan nggak bisa dipaksa. Nah, karena manusia nggak bisa dipaksa, sama seperti Abu Thalib, ya Kanan dan lain sebagainya. Jadi proses itu ketika dilakukan dengan benar, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak masalah. kembali pada Ya kira-kira guru bisa nggak diajarin berenang? Ketika diajarin berenang terus, yang salah siapa berarti? masa burung ngajarin lu Iya salah berarti. Nggak bisa. Nah, artinya apa? Guru harus. Nah, paradigma tadi guru harus apa? Harus bisa kita ubah. Artinya apa? Kita harus bisa menyelesaikan diri. Kira-kira nih anak bakatnya apa nih? Anak nggak bisa matematik, bisa jadi matematik. Bila sampai 5 jam sehari juga bisa nggak pada saat pengalaman? Yang penting apa? Sama tiba ya lanjut ya. Nah, mana yang lebih bagus? Paham? Paham kan? Intrinsik dan ekstrinsik. Ya hidup dan mana? Mana bahasa? Ibu guru. Intrinsik atau ekstrinsik? Paham nggak pada dok? Motivasi. Motivasi itu adalah dorongan yang membuat seseorang itu bertindak atau berbuat hal yang bisa membuat seseorang itu berbuat. Motivasi itu ya alasan bisa, dorongan bisa, semangat bisa. Mana yang lebih baik? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Hah? Intrinsik atau ekstrinsik? Ya. Coba. Ya, angkat tangan saja. Yang pilih intrinsik berarti 1. Ya, angkat tangan 1. Kalau yang ekstrinsik berarti 2. Jarinya 2. Coba. Yang intrinsik mana? Ya, coba yang intrinsik. Coba semuanya angkat, Semuanya mengangkat. Ekstrinsik atau intrinsik mana? Ya. Yang ekstrinsik coba. Ini banyak ekstrinsik ya. Yang banyak ekstrinsik. Sebenarnya yang mana ini? banyaknya Misalnya mungkin teori-teori yang biasa berkembang itu intrinsik ya. Kalau mungkin dalam bahasa Arabnya ada ini. Begitu itu memang sangat berkembang sekali. Bahwasanya motivasi itu yang paling bagus dari dalam katanya. Tapi menurut saya tidak mungkin motivasi dari dalam itu terbentuk kecuali dari ekstrinsik. Contoh seorang anak yang dia bisa mempunyai ekstrinsik kecuali dapat ekstrinsik dari yang lainnya. Begitu. Tidak mungkin ada ekstrinsik kecuali ada ekstrinsik dulu. Begitu. Ya, ini bukan telur sama ayam ya. Bukan telur sama ayam. Apa yang dikatakan sebenarnya itu benar ya. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya intrinsik ya. Ekstrinsik itu hanya sebagai apa? Pendamping. Ya, ekstrinsik itu sebagai pendamping. Seseorang itu ketika dia diingatkan, kemudian dia sadar, dia akan muncul motivasi dari diri sendiri. Oh saya itu salah, oh saya itu sudah melakukan ini sesuatu yang tidak baik. Nah ekstrinsik dari mana? Dari itu. Tapi ketika dia dari dalam dirinya, itu akan lebih cepat apa? Lebih cepat berubah menjadi anak yang baik. Kenapa? Karena muncul dari kesadaran diri sendiri, bukan dari orang lain. Bukan karena takut hukuman, bukan karena takut nanti dipanggil sama Mbak Faisal atau yang lain sebagainya. Nah, jadi yang bagus adalah intrinsik. Kenapa? Kesadaran dari sendiri. Kesadaran sendiri tadi dia akan apa? Akan maju. Berbeda dengan ekstrinsik. Oh, 10 orang masih motivasi, tapi dari dirinya dia nggak mau muncul. Susah. Tapi kalau dari dirinya muncul, bisa ditinggal jalan dia. Tapi kalau ekstrinsik mau disambung sampai
sama seperti kasus di saya itu susah. Tahu yang namanya Fadil ya? Itu saya datang itu satu itu sudah ngatur sampai nggak bisa. Saya juga sama ngatur juga. Tahu kenapa itu? Karena apa? Belum unsur intrinsiknya itu. Ya, jadi sekolah itu seminggu sekali. Ya, tiap hari Rabu aja kalau pelajarannya Pak dulu. Iya. Kalau hari Senin nggak mau berangkat, kenapa? Ada tausiah, males, capek kalau berdiri lama. Gitu. Ya. Selasa ada matematika, pusing. Nah, hari Rabu, ya. Hari Kamis ada baca Sunda, nulis terus kata-kata capek. Jadi seminggu sekali berangkatnya tuh. Itu karena apa? Ya saya sudah datang ke rumahnya, sudah dialog, bapaknya sudah berbagai hukuman, berbagai cara nggak bisa. Kenapa? Karena prinsipnya tidak ada. Dorongan dari dunia tidak ada kesadarannya. Mau di apa seperti itu? Sepakat nggak? Ya. Jadi saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Ada lagi? Nah, sekarang pertanyaan romantik. Bagaimana cara Anda sebagai guru untuk mewujudkan kondisi sekolah yang tertib dan nyaman? Apakah dengan membuat aturan yang bilangnya ada hukuman yang menantang atau bagaimana? Ada yang bisa berpendapat terkait budaya positif. Yang dia besar. Siapa? Ayo. Biar interaktif ya. Kalau belum menerangkan aja kan nggak enak. Ada Pak Hadi itu suaranya habis. Apa? Ibu-ibu, Lanjut ya. Apa kira-kira? Setiap Haji membuat aturan dan hukuman. Apa kaitannya dengan materi yang tadi disampaikan sama Pak Hadi? Karena ada restitusi. Mana yang paling bagus? Hukuman, penghargaan, ya kalau menurut saya sih semuanya berjalan ya. Karena ada kalanya orang itu harus dihukum baru dia. Nah, kalau menurut saya sih, ya mungkin awalnya menghukum dulu. Ya meskipun yang paling bagus itu adalah restitusi. Restitusi apa sih? Proses dialog sebenarnya. Restitusi itu adalah proses dialog komunikasi yang dilakukan untuk bisa menyadarkan orang bahwasanya dia itu bersalah. Apa yang dilakukan itu tidak sesuai. Nah, sekarang saya tanya, makhluk yang lebih kejam dari kita siapa? Ada enggak? Ada enggak kira-kira? Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa untuk mengajari Fir'aun untuk berdakwah kepada Fir'aun bagaimana? Apa harus dengan hukuman atau dengan bagaimana? Haula itu restitusi. Dalam Al-Quran sudah ada restitusi itu. Haula layyina. Perkataan yang apa? Yang lembut. La'allahu apa bahasa? Bunyinya itu. La'allahu yatadzakkaru nafsa. Mungkin bisa jadi dengan perkataan yang kenapa? Ya susah. Ya. Siapa yang bisa menghukum orang dia sebagai Tuhan? Tidak ada yang bisa. Maka apa dengan haulan layyina? Jadi sebanyak apapun, ya kalau kita bisa dengan menerapkan konsep restitusi tadi, ya proses dialog komunikasi itu, maka akan lebih bagus. Nah, jadi mengapa perlu budaya positif? Apa dulu? Ada yang bisa menjawab? Ya, nih masih ada berpres. Tadi Agar tercipta sekolah yang aman dan nyaman. Ya, agar tercipta sekolah yang aman dan nyaman. Agar tercipta sekolah yang nyaman dan nyaman. Betul Pak Adi? Betul nggak? Ya, silakan ambil bagiannya. Satu aja berhasil. Ada lagi? Ada lagi. Nah, nih. Nah, mengapa kualitas? Nah, ini untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Nah, ketika kita membawa aura positif ketika masuk kelas, sekarang coba bayangkan
Dulu masuk kelas dalam kondisi berangkat dari rumah itu tadi sama mati. Yang kedua si siapa namanya yang sekolah di SD Salman ngambek mau masuk sekolah ya mogok ya pokoknya dalam kondisi membawa masalah. Nah kira-kira ketika Pak Dulu masuk kelas dalam kondisi seperti itu bagaimana auranya? Enak gak kira-kira? Apa yang terjadi di kelas kira-kira? Marah-marah atau bagaimana itu? Nah itu untuk apa? Pentingnya budaya. Jadi penting nggak budaya kira-kira? Teman-teman bisa nggak? Susah prakteknya kalau dia. Saya juga susah. Teori itu bagus misalnya, tapi prakteknya nih budaya itu luar biasa kalau saya terapkan. Apalagi hadis Rasulullah mengatakan la takbur. Apalagi la takbur. Tapi yang ngomongnya juga bisa kan? Nah, itu masih Allah. Tapi tetap kita apa? Ada itu, ada ayatnya. Innallaha satu itu. Sebenarnya bisa tuliskan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita sendiri. Dengan apa tadi? Dengan motivasi prinsip. Kita ada guru seperti itu. Bagaimana kita bisa mengharapkan siswanya berbuat baik kalau kita susah? Kita aja susah. Ya jujur aja wis. Kira-kira bisa nggak menerapkan siswa itu disiplin datang tepat waktu ketika gurunya masih ada yang terlambat? Bisa nggak gitu? Bisa nggak Barasa? Bisa. Nah, itu ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesehatan. Terus, ya, ketika suasana sebarang dengan sikap saling menghargai, dukungan dan semangat kolaboratif, siswa cenderung merasa lebih nyaman, termotivasi untuk belajar. Yang saya tangkap dari Khalil kelas saya yang tidak mau berangkat itu, ternyata dulunya ada trauma, apa? Dibully, sering ditakali, sering diejek, sering diintimidasi. Kelas berapa tadi? Tadi apa ya tadi? Khalil? Nggak ada masalah, masih. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Kelas 3 udah berapa bulan kan? Ada, tapi bisa diatasi. Bisa diatasi. Kelas 4 kenapa? Ya, di pantai masalahnya. Boleh pantai, apalagi saya nih. Nah, itu bagaimana menciptakan budaya positif sehingga halnya gitu, Masya Allah. Ampun, saya kalau lewat ke rumahnya itu lagi main-mainan coba. Jadi ketemu saya enggak? Saya nggak punya salah. Sampai kemarin saya datang ke rumahnya dalam kondisi apa? Masih tidur di kamar. Ada saya tuh bukannya nyapa tapi apa? Mukanya ditutupin sama bantal. Yang sudah kan mau digajet sama ibunya. Udah bu, nggak usah. Susah. Sampai kemarin bapaknya Pak Hasan itu datang ke rumah saya bawa buah-buahan. Gitu. Sampai segitunya tuh. Nah, Pak Ustaz susah ya. Disuruh pindah nggak mau. Tapi disuruh sekolah juga nggak mau. Ya, nah, susah. Kenapa? Karena belum ada motivasi intrinsik yang susah. Di Rukiah Pak Budi? Di Rukiah kemarin dulu. Iya. Nah, itu. Nah, ini tuh apa? Pokoknya menunjukkan rasa ya meningkatkan pembelajaran, meningkatkan kesadaran siswa, terus mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Itu penting. Mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Mau bekerja sama, saling menolong, berdiskusi, berempati. Ini diantara manfaat budaya positif. Nah, itu bagus. Nah, kita lihat sendiri ya. Jadi gambar-gambarnya juga paham. Ya. Apa? Apa? Holil. Holil bukan Hud. Ya, Holil itu Hud bareng kan. Ya. Itu ya. Enak Pak Duduk. Pak Duduk kira-kira enak enggak? Kalau Pak Duduk nggak punya duit, mau dikasih pinjam sama temannya, punya utang dibayar sama teman, itu kan bebas itu kan ya. Kira-kira apa ngajar seperti itu? Semangat. Ya. Ini sekali sih ya. Udah siap.
Nah, tapi kita kembali kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah itu Masya Allah. Masya Allah. Itu luar biasa nih. Ya, mengapa dulu kita ya? Nah, meningkatkan motivasi belajar, memahami tekanan, banyak ya. Nah, sekarang penguatan pemahaman terus sekolah. Ini penting nih, tadi yang dibahas Pak Haji. Guru itu adalah petani. Ini filosofi yang kelihatan. Nah, guru adalah petani. Apa kira-kira yang dilakukan petani itu? Mau macam bagaimana ada kepada dulu filosofi guru sebagai petani pada dulu. apa? Yang lain? Yang pertama salah satu adalah menyiapkan benih. Menyiapkan benih. Iya, kurang satu lagi Bisa, berarti. tapi bisa menyiapkan benih. Jadi nyari benih yang bagus ya. Memupuk benih. Pemilih benih kan? Ada lagi, Ibu Guru, ada nggak yang mau ada aslinya nggak Bu di situ? Hah? Nggak ada. Pada dulu barangkali ini. Ini kan Mas, ini kan. Ibu. Dari gambar terlihat itu gambar petani ya Pak. Guru adalah petani, jadi seorang guru itu harus dengan prosesnya tentu saja menanam karakter anak agar menjadi pribadi yang tangguh, terus berakhlak dan hebat. Seperti itu. Serta keilmuan yang baik tentunya. Ada menghasilkan hasil yang diinginkan. Ya, 100. Hadiahnya ambil Pak Budi. Iya, Masya Allah. Iya. Ya, Masya Allah, tadi jawabannya bagus ya. Jadi filosofi guru sebagai petani adalah berarti guru menyiapkan bagaimana nanti tanamannya itu bisa tumbuh dengan baik. Dengan apa caranya? Mencampur, biar tanahnya gembur, memberi pupuk, memberi air, terus mencabuti apa pada karena tadi itu? Hama. Ya, hama. Itu guru. Ya, fungsi daripada guru, Masya Allah. Terus ini sekolah itu adalah sawah ladang. Ya, sawah ladang. Sekolah itu sawah ladang. Jadi bagaimana ya siswa akan bisa tumbuh dengan baik kalau lahannya tidak subur, nggak pernah disirami, nggak pernah dipupuk dan lain sebagainya. Terus siswa adalah kita nanam. Ya kita cari bibit-bibit yang bagus. Ya, meskipun nanti kita pasti akan menemukan di antara bibit-bibit tersebut ada bibit yang jelek. Ada nggak bibit yang jelek? Ada. Diapain ya? Nah, tapi semua siswa itu bagus paling banyak. Nah itu bagus ya. Nah ini rata sendiri nih. Nah coba amati
bagaimana boleh saling berinteraksi. Kira-kira budaya positif di sekolah kita ada nggak? Banyak nggak? Apa pada saat banyak? Ya, bagaimana guru saya menyebut sama alhamdulillah di tempat kita nggak ada yang enak yang guru sama guru ya. Ada nggak yang enak? Ada nggak bully-bullyan? Nggak ada insya. Ini aman tuh. Ya. Bagaimana guru menyapa murid? Gimana kira-kira? Siapa kata dulu? Ada yang nggak mau nyapa oman gitu ternyata? Nah ini budaya positif. Nah terus tugas dan kewajiban. Nah lanjut ya next aja ya. Ada apa ini? Nah ini manfaat dari penerapan budaya positif ya tadi. Nah ini berdasarkan manusia tadi. Jadi perilaku perbuatan yang mungkin dikatakan kita sebagai perilaku yang menyimpang atau kesalahan itu ya mungkin bisa jadi karena siswa itu memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Kira-kira model oman itu yang pengen bebas kalau dikekang suruh belajar menulis kira-kira bisa nggak? Nanti akan berontak. Nah makanya kita perlu di sana yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya orang yang senang menulis tapi bisa disuguhinya dengerin terus bisa. Ya harus ada. Ya. Terus 3 motivasi dalam manusia. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini di antara perilaku manusia tidak lepas daripada 3 hal ini. Ya. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, ya. Dan yang terakhir ini adalah untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya. Nah, hukuman dan persekusi tadi dibahas sama Pak Hadi ya. Bagus, ini hukuman dan persekusi. Nah ini aja wis gampang. Bisa baca Pak Hadi. Kira-kira kalau hukum bagaimana? Sesuatu yang kan harus terjadi. Orang kalau dihukum bagaimana? Gini aja. Jangan kasih siswa kita kalau dihukum bagaimana? Enak nggak rasanya? Dihukum, kita melakukan kesalahan, tapi langsung dihukum di depan orang banyak. Diomongin, enak nggak? Nah, tapi kalau konsekuensi yang menyadari lebih nggak enak juga tapi meskipun lebih kecil nggak enaknya. Nah, ketika restitusi ini merupakan pilihan. Kenapa? Karena munculnya dari diri sendiri. Kemudian pasti tidak nyaman ya untuk jangka waktu yang panjang. Ini tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu menguatkan. Ya, terus kalau korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabadikan, korban mendapatkan ganti. Nah, ini diantara perbedaannya. Nah, sebagai orang dulu ketika Anda melakukan kesalahan tidak akan yang Anda lakukan. Coba. Yang satu, menunjukkan kesalahannya dan memintanya ketika kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya jauh bagaimana kamu harus bertindak, mengingat menurut Anda akan kesalahan yang sama di waktu yang sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang saya tidak lakukan? Mengkritik dan meninggalkan. Pilih 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana kira-kira? Sebagai seorang guru nih, tentunya kita akan mendapat pasti kita akan menemukan siswa yang salah, siswa yang melanggar. Yang biasa dilakukan oleh teman-teman apa nih? Bapak-bapak dulu tanya. Pak dulu yang mana Pak dulu? Semuanya yang sering Pak dulu. Bertanya. 1, 2, 4, 3, 4, 5. Nah, tinggal dipikirkan diri sendiri. Nah, nanti akan muncul. Saya ini posisinya sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai orang yang membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai seorang manajer. Nah, ini mengapa harus restitusi? Kenapa restitusi bukan untuk menutup kesalahan, tapi apa? Untuk belajar dari kesalahan. Mengapa restitusi? Karena restitusi itu baik hubungan. Kalau menghukum itu mungkin masalahnya apa? Selesai. Tapi apa yang membekas dalam anak-anak kecil itu? Bisa jadi awas banyak konversi banyak itu. Apa? Ada dendam, ada rasa benci. Ya, itu dari hukuman. Tapi kalau restitusi tidak. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebebasan yang dasar tidak. Nah,
yang memberi penting lagi adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter bukan tindakannya. Manusia itu pasti salah, apalagi siswa. Pasti salah, mengalami kesalahan. Nah, bagaimana bisa memperbaiki kesalahan itu tanpa memberikan bekas atau rasa sakit, rasa benci, rasa dendam dalam hatinya, tapi dia menyadari. Nah, itulah yang dinamakan dengan restitusi. Proses dialog, proses komunikasi yang dilakukan oleh seorang guru untuk bisa memperbaiki kesalahan siswa. Ya. Nah, udah kasus. Nah, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Apa kira-kira aslinya mengenai itu? Ustaz Mahfudin. Apa? Ustaz Sri. Apa kira-kira? Nah, ini dipikirkan apa kira-kira? Kenapa ngambil makan siang punya temannya? Kira-kira apa? Jadi kebutuhan apa nih? Kan tadi kan didapat dari kebutuhan 5 dasar itu. Nah, kebutuhan apa itu? Ini kan kebutuhan apa nih kira-kira? Menguasai apa? Makan. Bukan perut. Sucikan. Apa? Kebutuhan hidup. Syahwat. Iya. Nah, ini kan kebutuhan hidup ya. Kalau nggak makan, nanti apa? Kebutuhan hidup. Dia sedang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk apa? Makan karena lapar. Dia nggak bawa makan dari rumahnya. Apa solusinya kira-kira? Nah, dikasih. Nah, apa? Nah, anaknya sedikit lagi ya. Tuh, terus ada lagi. Isa dan Hana, maaf ya. Ini namanya boleh sama, tapi ini orangnya belum tentu sama ya. Ini hanya inisial saja ya. Isa dan Hana dibagi masuk ke ruangan Ibu Dewi ke kelas pelajaran Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Isa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Isa di sosial media. Terus yang kedua, aku jarang sekali datang di pembelajaran jarak jauh dan pada saat itu aku seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengajak teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang kelas murid mengikutinya ikut-ikutan yang sering terjadi di sekolah kita. Nah, bila Anda adalah sebagai seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Sekolah berarti yang jawab. Iya. Jika Anda kepala sekolah, calon kepala sekolah. Yang kasar-kasar juga ini. Lagi ya. Nah, sepatah dua kata dasar. Kenapa? Nggak ada yang salah, lagi belajar. Sudah, Akbar. Kayak mau bicara nih. Udah Akbar. Anak muda. Ya, nah ini. Nah, tadi ini tiga solusi yang tadi ya. Yang tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi dan Soal sudah paham. Ini sama-sama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan kewajiban. Nah, tapi kalau melihat, nah mungkin ya di antara 5 posisi kontrol tadi sebagai pembutuh, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada diskusi tadi. Intinya, ya mudah-mudahan teman-teman masih belum puas, masih belum bisa memahami. Manajer proses tugas bisa banyak belajar. Kurang lebihnya itu yang bisa disampaikan dari diskriminasi tentang disiplin positif dan hasil dari pendidikan di guru penggerak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah dengan setia rela untuk duduk ya selama 2 jam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan mencatat sebagai amal kebaikan yang memberat timbangan di hari yang baru. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih ada sisa waktu 5 menit, mungkin ada audiens. Ya, sudah ada yang mengacungkan tangan. Sudah duduk 2 jam mananya. Satu saja pertanyaannya, tidak bisa berpanjang lebar ngomongnya. Terima kasih Pak pemateri, Masya Allah materinya bagus sekali. Pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan sebagai calon guru penggerak ketika konsep budaya positif belum berhasil atau belum mencapai hasil yang maksimal? Apa yang Anda lakukan ketika budaya positif itu tidak bisa terlaksana secara maksimal di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah dengan berbagai kendala tentunya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Langsung saja dijawab secara langsung oleh Saburi pada beliau. Pertanyaan yang bagus sekali, apa yang saya akan lakukan ketika konsep budaya positif ini tidak berhasil dilaksanakan di sekolah. Nah, untuk menerapkan konsep budaya positif di sekolah ini perlu di sana minimal 3 ya, ada 3 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah proses, dan ketiga adalah evaluasi. Ya, ketiga-tiga ini harus berjalan. Nah, kita berencana terus, tapi kita tidak eksekusi, susah. Nah, jadi kita harus pertama harus merencanakan dulu. Tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan sehingga mereka tidak merubah. Nah, kita kembalikan kepada teman-teman semuanya. Nah, tentunya saya sebagai guru penggerak, nah, kebetulan diamati sebagai wakil kepala sekolah di kurikulum. Nah, di sana juga ada tim pengembangnya sekolah TPS. Maka hal-hal seperti ini akan coba dirapatkan kira-kira apa kendalanya. Ya. Nah, ketika 5 tadi ya, rencananya dimatangkan lagi, aksinya betul-betul direncanakan lagi, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Ya, kira-kira apa nih dari 3 hal ini yang kurang? Nah, mesti yang namanya kurang itu sambil berproses. Intinya ketika belum ditanamkan budaya positif itu bukan berarti gampang, tapi masih dalam proses. Nah, terus kita akan memperbaiki. Ya, minimal kita itu tahapannya jelas. Dari 1 naik ke 2, 2 ke 3, 4, 5, 6 sampai minimal ada 10. Nah, kita betul-betul rinci perencanaan dengan matang hal yang perlu kita lakukan bersama. Mungkin itu yang bisa saya jawab yang kurang lebih. Ya, sudah cukup ya Pak Dian. Lebih. Ya, terima kasih. Ternyata pertanyaan itu memiliki sesi pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman akan guru mendapatkan faedah yang banyak, manfaat yang banyak, dan kami ucapkan terima kasih juga jazakumullah khairan kepada seluruhnya Bapak Ibu guru hebat yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk kami dalam pendidikan guru penggerak. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang banyak buat Bapak Ibu semuanya, memberikan keberkahan kepada harta, keluarga, dan kita semuanya. Terima kasih. Di sini saya sebagai moderator menyampaikan mohon maaf seluas-luasnya dan mohon dimaafkan seluas-luasnya juga karena snacknya datangnya telat ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya agak ngantuk. Ketika snack datang, alhamdulillah melek lagi. Alhamdulillah. Nah, walafu minkum. Marilah kita tutup acara ini. Semoga Allah mendatangkan keberkahannya buat kita semuanya dan ampuni segala dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.